eh, pukulkan itu sebagian dari daging al-baqarah ataupun daging sapi betina kepada orang yang mati agar dia bisa hidup, lalu mempersaksikan kenapa dia mati. Hanya ini saja. Selain itu nggak ada sejarahnya. Manusia bisa hidup kembali nggak ada sejarahnya. Ya, bisa hidup kembali ataupun ruhnya datang ke rumah kita nggak ada. Ya, nggak ada. Kalaupun ada ruh datang ke rumah kita itu bukan manusianya, bukan dianya, tapi siapa? Jin. Gitu ya. Tapi siapa? Jin. Maka tidak perlu dipercayai perkataannya. Ya, jinnya bisa nampak Ustadz. Ya, berarti dipertanyakan lagi keimanan kita. Kenapa? Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan sampai syaitan-syaitan itu membuat fitnah di antara kalian seperti halnya yang dia buat kepada bapak kalian Adam dan Hawa. Ya, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Ya, di mana dia bisa lepaskan itu pakaian di Adam dan Hawa ketika itu di surga. Ya, agar terlihat keburukannya. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kita di mana kita nggak bisa lihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kami jadikan syaitan wali bagi orang yang tidak Jadi dipertanyakan, kalau masih merasa bisa melihat, ayo kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dekatkan diri. Insya Allah setelah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala nggak akan bisa lihat lagi. Itu yang namanya syaitan ataupun halusinasi. Bisa jadi itu halusinasi. Ya, karena terlalu banyak menonton film horor. Ya, jauhi ini jamaah. Kenapa? Hal-hal yang mengurangi iman, lebih baik untuk dijauhi. Contohnya apa? Film horor, thriller, ya, ataupun gambar-gambar yang menakuti kita. Habis lihat gambar itu ke kamar mandi takut. Habis lihat gambar itu masuk hutan sini malam hari takut. Nah, itu berarti sudah merusak iman kita. Karena harusnya kita takut hanya kepada siapa? Allah Jalla wa Ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada syaitan. Kenapa kita takut pada syaitan? Nah, padahal bentuk yang ada di film itu, bentuk yang ada di gambar itu belum tentu bentuk aslinya. Karena apa? Itu hal yang gaib. Kita nggak bisa lihat hakikatnya. Ya. Maka yang bisa lihat dipertanyakan itu tadi keimanannya. Walikah dia dari syaitan? Hakata. Ya, berarti kita wali syaitan? Enggak, kurang saja imannya, maka diperkuat lagi imannya. Ya, alhamdulillah kami nggak pernah menemukan di Madinah ataupun di Mekah mereka yang mengaku-ngaku kami bisa melihat syaitan secara gamblang. Ya, masyayikh, mereka orang ulama fudhala, mereka yang paling afdal, paling banyak ibadahnya di Masjid Haram, Masjid Nabawi, mereka ngaku-ngaku bisa lihat syaitan. Nggak ada, wallahi nggak ada. Ya, karena apa? Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat, makin beriman seseorang, ya makin sulitlah dia lihat syaitan. Kenapa? Hal yang gaib. Ya, hal yang gaib mustahil untuk dilihat kecuali mereka yang menjadi wali-wali dari syaitan. Ya, maka dari itu janganlah kita mau jadi wali dari syaitan. Ya, gimana caranya? Caranya dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salat, perbanyak baca Al-Qur'an, ya, perbanyak puasa, hakadha, ya, seperti sail muslim, perbanyaklah sedekah. Ya, wahai an-nisa, ya nisa, tasaddaqna, kata Rasulullah SAW, bersedekahlah. Fa inni ara aktsarukum fi au kama qala, sungguh aku melihat kebanyakan dari kalian itu masuk neraka. Ya, kenapa? Ibn Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa wahai Rasul? Kenapa mereka masuk neraka? Apakah mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Karena mereka ya kufur terhadap keluarganya, terutama terhadap suaminya. Ya, dikatakan kembali bahwasannya seorang perempuan ketika suaminya, keluarganya memberikan kebaikan sepanjang tahun, ketika ada satu kesalahan dia bilang apa? Ya,
la ara minka syai. Aku enggak lihat kebaikan sama sekali di dalam dirimu wahai suamiku. Subhanallah. Sebagaimana yang di athar Harun ar-Rasyid. Tahu Harun ar-Rasyid? Yaitu salah satu raja di zaman Abbasiyah ketika itu. Ya. Beliau mendapati harta yang diberikan oleh suatu perwakilan ya sebesar 2000 dirham ketika itu. Ya. 200.000, mohon maaf ya, 200.000 dirham. Ketika itu istrinya Zubaidah mintalah ini harta 200.000 dirham ya. Diminta dari Harun ar-Rasyid, diberi. Ya. Malamnya cekcok, paginya bilang apa istrinya? Wahai Harun, aku nggak pernah lihat kamu memberikan kebaikan sedikit pun padaku. Subhanallah. Ketika itu apa? Harun ketawa. Kenapa engkau ketawa ya Harun? Ya, aku ketawa karena sabda Nabi SAW itu benar. Shadaqallahu wa rasuluh, benar adanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ya salah satu bentuk kekufurannya, bentuk tidak bersyukurnya dia kepada suaminya ya, ketika dia diberikan sepanjang tahun kebaikan ya, baru ada masalah sedikit saja bilangnya apa? Kamu nggak pernah ngasih aku suatu kebaikan sama sekali. Padahal baru sebelumnya, sebelum malam tersebut sorenya diberikan apa? 200.000 dirham. Itu berapa miliar jemaah? Gitu ya. Bilangnya apa? Bilangnya kamu nggak baik sama sekali suamiku. Subhanallah, hanya karena masalah kecil. Maka dari itu yang perempuan, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang sudah punya suami, sering-seringlah minta maaf. Yang suami, maafkanlah istrinya ya. Kenapa? Khuliqatil mar'ah min dhila' ya, wa a'wajuha a'laha. Yang namanya perempuan itu kata Rasulullah SAW diciptakan dari dhila ataupun tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kalau kita paksakan untuk benar, patahlah dia. Paksakan untuk lurus, patah dia. Ya, tapi kalau kita biarkan ya tambah bengkok dia, nggak akan bisa lurus. Maka pelan-pelan istausu bil mar'au bin nisa, au istausu nisa mau qala. Gitu ya. Berilah nasihat yang baik, tutur kata yang baik dengan perempuan-perempuan kita ataupun istri-istri kita. Berikan nasihat yang baik. Ini laki-laki, tugas seorang suami. Kenapa suami Allah lebih utamakan menjadi pemimpin di rumah tangganya ketimbang perempuan? Karena lebih lengkap akalnya. Maka yang laki-laki yang ngalah. Enggak bisa seperti itu Ustaz. Yo enggak, ini justru fitrahnya seperti itu. Justru karena Allah lengkapkan akalnya, lebih diutamakan akalnya, kita yang harus sabar, harus lebih memaafkan. Dan jangan lupa minta maaf juga. Takut-takutnya lisan kita menyakiti istri-istri kita. Jangan lupa untuk minta maaf juga. Yang istri harus lebih banyak minta maaf daripada suaminya ya, karena memang lebih bengkok lah itu lisan istri. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada kita tutup. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab ini bahwasannya mengganti-ganti waktu sholat itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Jika memang sudah masuk waktu sholat maka sholatlah ya. Tidak ada toleransi dalam sholat. Kenapa? Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitabam mauquta. Sholat sudah ditentukan waktu-waktunya kepada seorang yang beriman. Maka yang mengubah-ubah tadi termasuk mereka yang munafik. Allah Ta'ala
Ustaz, yang orang yang sudah meninggal apa bisa datang hadir di dunia? Nggak bisa. Taib, sudah dijawab ya. Ustaz, apa benar kalau meninggal di hari Sabtu dan Selasa itu tidak baik? Tidak ada, ya. Tidak ada istilah seperti ini. Bahwasannya meninggal, menikah di hari sekian sekian, di bulan sekian sekian itu tidak baik, tidak ada. Ya. Kesialan hakiki lah ketika kita meninggal tidak mengucapkan apa? La ilaha ill. Hanya ini saja selesai. Ya, hanya ini saja selesai. Ataupun kita tidak mengucapkan la ilaha illallah jauh sebelum kita meninggal, ya, ataupun misalkan tiba-tiba Allah qaddara wa masya kita dicukupkan ketika apa kecelakaan pesawat wal'iyadzubillah, ataupun dimakan ikan di laut misal, ataupun hewan buas, ya, maka yang dilihat adalah beberapa hari sebelumnya. Nah, saat apa ini? Bagaimana dengan ajaran Sri Murni? Katanya bisa baca pikiran orang, musyrik. Selesai. Bertanya dengan para amal tentang kartu tarot, termasuk kartu tarot ini ya sesuatu yang meramal masa depan kita, itu juga nggak boleh. Ya, jangankan kartu tarot, zodiak yang hanya bertebaran luas di masyarakat, kepercayaan misalkan golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, sifatnya seperti ini, itu pun termasuk bentuk kesyirikan. Taib.